Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem informasi akuntansi diterapkan pada minimarket Alfamart, khususnya Alfamart di Haji Mena. Dengan mata kuliah yaitu Sistem Informasi Akuntansi yang dibimbing oleh yang pertama adalah Ibu Dewi Sukmasari dan Bapak Aryan Daniel Mirza. Untuk anggota kelompoknya tersendiri adalah yang pertama ada Januar Panjaitan dengan ujung MPM 013 dan saya sendiri yaitu Kuku Aprianto dengan ujung MPM 103. Baik, untuk materi selanjutnya adalah profil perusahaan dari Alfamart Haji Mena yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Berikut adalah profil minimarket. Minimarket ini bernama Alfamart Haji Mena. Alamatnya di Jalan Haji Mena, Kelurahan RT 01, RW 001, Fornaswai Halim, Kecamatan Keraton, Bandar Lampung. Terlibat dalam belanja toko bahan makanan dan supermarket. Kita dapat mengunjungi situs webnya yaitu www.alfamart.com. Baik, untuk selanjutnya adalah activity diagram Alfamart. Untuk activity diagram Alfamart tersendiri ini terbagi atas 4 lajur kolom. Yang pertama di sisi pelanggan, kasir, bagian keuangan, dan pimpinan. Untuk bagian pelanggan tersendiri dimulai dari terminal, yaitu mulai atau startnya, kemudian dilanjutkan proses kedua yaitu bagian manual operasi dengan melakukan pembayaran si bagian pelanggan ini. Selanjutnya lanjut ke proses berikutnya adalah dokumen. Dokumen ini berisi dengan data pembayaran yang selanjutnya akan diberikan atau diproses ke bagian kasir berupa data pembayaran seperti struk yang akan dikembalikan ke pelanggan itu sendiri. Untuk data pembayaran tersendiri itu yang di bagian kasir akan dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu di manual operasi, yaitu di membuat laporan penerimaan kas atau LPK yang pada tahap berikutnya akan diproses menjadi dokumen laporan penerimaan kas yang akan diberikan kepada bagian keuangan. Selanjutnya pada bagian keuangan menerima laporan penerimaan kas. Dari laporan penerimaan kas ini, bagian keuangan akan melanjutkan yaitu membuat laporan penjualan tunai. Laporan penjualan tunai ini akan dibuat dalam beberapa file-file kertas yang terdiri atas 3, di mana akan ditinggalkan pada bagian keuangan yang ditujukan pada segitiga A ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan pada konektor yang nomor pertama ini. Nomor pertama ini adalah dilanjutkan pada pimpinan. Pimpinan akan menerima laporan penjualan tunai hingga akhirnya dicek dan diselesaikan. Baik, untuk penjelasan lebih spesifiknya, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama adalah flowchart untuk pelanggan. Pada flowchart pelanggan, pertama kali dimulai pada terminal atau start, yaitu dalam hal ini pelanggan akan memilih barang yang akan dibeli di Alfamart, selanjutnya barang ini kemudian akan dibawa ke kasir. Di tahap kedua ini, dari tahap mulai, lanjut diproses ke tahap manual operasi. Di manual operasi yaitu melakukan pembayaran. Pada tahap ini, semua barang yang dibeli diberikan kepada kasir dan dilakukan pembayarannya. Tahap berikutnya yang ketiga adalah data pembayaran. Data pembayaran ini pada SIA adalah dokumen. Nah, pada tahap ini, setelah dilakukan pembayaran, keluarlah data pembayaran pelanggan. Berikut adalah contoh dari bukti pembayaran itu sendiri. Dimulai dari tahap mulai, terdapat rincian contoh barang-barang yang dibeli. Selanjutnya lanjut ke tahap
melakukan pembayaran berisi dengan jumlah barang yang dibeli serta harga-harga dari barang itu sendiri. Berikut juga dengan diskon pembeliannya. Gabungan dari tahap mulai dan melakukan pembayaran terbentuklah bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini berisi tentang barang-barang yang dibeli, kuantitas, dan harga, serta total pembeliannya. Lanjut ke flowchart kasir. Di flowchart kasir, masih sama terdapat 4 bagan. Yang pertama adalah data pembayaran. Data pembayaran ini didapati dari pelanggan yang telah menyerahkan bukti pembayarannya. Data pembayaran ini pada tahap ini kasir membuat data pembayaran pelanggan kepada pihak Alfamart yang akan diberikan kepada pelanggan kembali. Data pembayaran tersebut diproses di manual operasi, yaitu membuat laporan penerimaan kas. Pada tahap ini, kasir membuat dan merekap semua transaksi penjualan yang terjadi dalam satu hari. Data laporan penerimaan kas ini kemudian terbentuklah menjadi laporan penerimaan kas. Pada tahap ini, kasir membuat laporan yang akan diberikan kepada bagian keuangan. Berikut adalah contoh dari data pembayaran. Data pembayaran yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu berisi tentang identitas barangnya, kemudian kuantitas, harga, serta jumlah harga. Nah, dari data pembayaran ini akan diproses lanjut menjadi laporan penerimaan kas, yaitu pada bagian dokumen. Nah, laporan penerimaan kas tersendiri untuk Alfamart Haji Mena ini sifatnya adalah rahasia. Maka kami dari kelompok menyantumkan sebagai ilustrasi bagaimana laporan penerimaan kas ini disajikan. Berikut tertera. Selanjutnya adalah bagian flowchart, bagian keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Saya lanjutkan pada bagian flowchart keuangan. Pada bagian keuangan ini, bagian keuangan menerima penerimaan kas dalam berbentuk dokumen yang diberikan oleh kasir pada bagian keuangan. Sehingga untuk tahap kedua, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai, di mana penjualan tunai ini adalah hasil dari laporan penerimaan kas. Selanjutnya ada laporan penjualan tunai, di mana laporan penerimaan kas ini dimasukkan ke dalam laporan penjualan tunai sehingga terbentuklah beberapa file dokumen, yaitu laporan penjualan tunai, di mana laporan penjualan tunai ini akan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah huruf A. Huruf A ini adalah bagian file kertas yang akan tertinggal pada bagian keuangan, dan yang nomor 1 adalah bagian kertas yang akan diberikan pada lanjutan, yaitu kepada pimpinan. Berikut adalah contoh bagian keuangan, yaitu laporan penerimaan kas. Dari data-data laporan penerimaan kas akan dibentuk yang namanya laporan penjualan tunai. Laporan penjualan tunai inilah yang akan diberikan oleh bagian keuangan pada pimpinan, sehingga pimpinan dapat melihat dan mengecek apakah sudah sesuai dengan yang sudah dianjurkan. Selanjutnya, flowchart pada pimpinan. Pimpinan menerima laporan penerimaan kas, sehingga pimpinan dapat melihat laporan penjualan tunai yang berisikan seluruh penjualan tunai yang terjadi pada satu hari yang telah dilaporkan pada bagian keuangan pada pimpinan, sehingga pimpinan mengecek, mengkoreksi, sehingga transaksi yang terjadi pada hari itu berakhir pada laporan penjualan tunai hingga akhirnya selesai. Sekian. Berikut adalah contoh laporan penjualan tunai yang diterima oleh pimpinan. Kita dapat melihat di sini, ini adalah daftar barang yang telah terjual, nomor fakturnya, totalnya, kuantitinya, hingga total penerimaan dan dari penjualan tunai yang dilakukan oleh Alfamart Haji Mena sendiri.
Yang terakhir adalah bagian dokumentasi. Berikut adalah hasil dokumentasi setelah kami mengunjungi Alfamart Haji Mena. Pada pihak yang pertama ada Agi Putri Novianti di bagian kasir yang sempat kami tanyai beberapa hal mengenai kegiatan operasional keuangan di Alfamart Haji Mena itu sendiri, serta beberapa spot bagian penjualan dari Alfamart Haji Mena serta bentuk dari faktur retur barang yang terjadi di Alfamart Haji Mena. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti nggak bisa dipencet.